Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Husnul Khotimah, absen 29 dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Batak. Batak merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia yang mendiami Sumatera Utara. Di balik namanya yang terkenal, ternyata Batak juga pernah mengalami masa penjajahan pada masa kolonial Belanda. Pada waktu itu, terjadi perang antara Belanda dengan rakyat Batak yang dipimpin oleh Singsinga Mangaraja 12. Latar belakang Perang Batak. Pada awal masa pemerintahan, kegiatan pengembangan agama Kristen yang dipimpin oleh Nommensen dari Jerman sedang berlangsung di Tapanuli. Awalnya, Singsinga Mangaraja 12 tidak keberatan dengan masuk dan berkembangnya agama Kristen yang disebarkan Belanda. Namun ternyata Belanda punya maksud lain, yaitu menguasai dan memonopoli Batak. Saat itu seluruh kawasan Sumatera telah dikuasai oleh Belanda, kecuali Aceh dan tanah Batak yang masih berada di bawah pimpinan Raja Singsinga Mangaraja 12. Singsinga Mangaraja 12 kemudian mengadakan musyawarah bersama raja-raja dan panglima daerah Sumba, Toba, Samosir, dan Pakpak. Kemudian ketegangan antara Belanda dan Singsinga Mangaraja meningkat hingga menimbulkan konflik. Perlawanan yang direncanakan dari pihak Singsinga Mangaraja 12 sudah diduga oleh Belanda. Pada 14 Maret 1878, Belanda mendatangkan Residen Bowe bersama tambahan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Engels sebanyak 250 orang tentara dari Sibolga. Bangkara, pusat pemerintahan Singsinga Mangaraja, diserang pada 1 Mei 1878 dan ditaklukkan pada 3 Mei 1878. Pada penyerangan itu, Singsinga Mangaraja 12 berhasil menyelamatkan diri dan mengungsi. Sementara itu, para raja yang tidak sempat melarikan diri dipaksa bersumpah setia pada Belanda. Singsinga Mangaraja 12 mulai melakukan perlawanan secara gerilya. Karena kekurangan persenjataan dan jumlah pasukan, maka Singsinga Mangaraja 12 menghimpun kekuatan dengan pasukan Aceh. Singsinga Mangaraja 12 kembali menyerang di Lobuk Talu pada 8 Agustus 1889. Belanda mundur dari Lobuk Talu, namun kemudian mendatangkan bala bantuan dari Padang. Pada 4 September, Lobuk Talu dan Huta Paong jatuh kembali ke tangan Belanda. Karena khawatir dengan kegigihan Singsinga Mangaraja 12, Belanda mencoba menawarkan pengangkatan menjadi Sultan Batak. Singsinga Mangaraja 12 menolak dengan tegas yang membangkitkan amarah Belanda. Akhirnya, Belanda mendatangkan regu pencari jejak dari Afrika untuk melacak keberadaan Singsinga Mangaraja 12. Meski telah bertarung sengit di seluruh penjuru Batak, Panglima Singsinga Mangaraja 12 bernama Amandopong Manuliang tertangkap pada 1906. Menyusul peristiwa itu, satu persatu orang yang cukup berpengaruh berhasil ditawan. Pada 1907, Belanda berhasil mengepung Singsinga Mangaraja 12 dan keluarganya. Singsinga Mangaraja 12 gugur ditembak oleh Kapten Christoffel bersama 2 putranya, Patuan Negari dan Patuan Anggi, dan seorang putrinya, Lobian. Perang Batak tersebut berdampak pada banyaknya rakyat yang menjadi korban jiwa. Banyak pula kerugian yang ditimbulkan seperti rumah-rumah hancur dibakar. Selain itu, agama Kristen berkembang dengan luas di Sumatera Utara. Belanda mengalami kebangkrutan dana karena Belanda harus menghadapi Perang Aceh pada saat yang bersamaan, sehingga mendatangkan pasukan-pasukan dari luar yang bayar mahal. Selain itu, ada juga dampak Perang Batak dalam berbagai bidang di Batak, seperti bidang politik. Seluruh daerah Tapanuli dapat dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dalam bidang ekonomi, dikuasainya monopoli perdagangan di sana, terutama hasil perkebunannya seperti tembakau. Di
bidang sosial. Tersebarnya agama Kristen di Tapanuli secara meluas yang menyebabkan perubahannya keyakinan masyarakat sebelumnya. Hikmah dari Perang Batak tersebut yaitu dapat memotivasi anak-anak penerus bangsa untuk menghormati jasa para pahlawan. Kita dapat hidup tanpa peperangan sekarang. Memotivasi untuk selalu menekuni kegiatan-kegiatan aktif sekolah. Adapun pelajaran yang dapat diambil dari Perang Batak tersebut yaitu tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan, rela berkorban untuk bangsa dan negara, gigih dan melawan para penjajah, tidak takut terhadap musuh walaupun jumlahnya banyak, berani dalam membela kebenaran, selalu mementingkan bangsa daripada pribadi.